pagi semuanya. Semoga semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada hari ini, Minggu, tanggal 15 Desember 2024, kita akan mengikuti serangkaian acara Seminar Kesehatan Nasional dengan judul Kegawatan Neurologis pada Pasien Kanker, Pendekatan Klinis dan Manajemen Komprehensif. Acara ini diselenggarakan oleh Sastra Citra Abadi Education. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta seminar, dipersilakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurse Sastrayanti Sinaga, Askep, selaku founder dari Sastra Citra Abadi Education. Yang kami hormati, Ibu Nurse Sastrayanti, kami persilakan. Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat pagi untuk para pemateri kita yang kami hormati, Dr. Gardian Lukman Hakim, spesialis anestesi KIC MPH, Master of Public Health, dan juga Dr. Leni Lovita Dewi, SPK FR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan Ibu Mamai Kusmawati, MCAP SCAP, Magister Keperawatan, dan juga Dr. Silvani. Terima kasih untuk bisa bersedia mendukung kegiatan ini menjadi narasumber pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang kami hormati dan kami sangat hargai, di mana pada pagi hari ini boleh memberikan waktunya yang luar biasa untuk update dan upgrade, belajar bersama-sama dan sharing bersama dengan narasumber kita. Dan hari ini kami sebagai panitia dan juga kerjasama diskusi dengan Bu Mamai sebagai perawat kanker melakukan sharing sehingga muncul ide ini, karena memang kita ketahui bahwa tujuannya adalah untuk pemerataan kompetensi sehingga kedepannya pelayanan-pelayanan pada pasien kanker khususnya menjadi lebih optimal dan maksimal, sehingga teman-teman kita yang menderita kanker boleh mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, dan kita sebagai pelayanan kesehatan boleh terus meningkatkan pelayanan kita. Kita berharap kegiatan hari ini memberikan banyak dampak dan manfaat terhadap ke semua pelayanan kesehatan. Baik, langsung saja kita undang pemateri kita yang pertama, yaitu Dr. Silvani Ratna Permatasari, spesialis neurologi FN Onkologi. Baik, selamat pagi dokter. Apakah sudah bergabung di ruang Zoom? Selamat pagi Bu Ayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beliau adalah Dr. Silvani Ratna Permatasari, spesialis neurologi FN Onkologi. Beliau lahir pada tanggal 29 Januari 1990
pengalaman beliau sebagai dokter spesialis neurologi di Dharma East National Center, Kanker Center, Jakarta. Beliau juga berpengalaman di Neurologis at Medica Permata Hijau Hospital Jakarta, dan beliau juga sebagai dosen neurologi departemen di Universitas of Indonesia. Beliau menempuh pendidikan sebagai General Practitioner di Faculty of Medicine, University of Pajajaran pada tahun 2007. Beliau menempuh pendidikan spesialis neurologi di Faculty of Medicine, Universitas of Indonesia. Dan beliau juga menempuh pendidikan neurologi onkologi fellowship di Dharma East National Cancer Center, Indonesia pada tahun 2023. Sudah banyak sekali penghargaan dan pengalaman beliau di bidang kedokteran, khususnya neurologi dan kanker. Baik, pada sesi ini beliau akan memaparkan materi mengenai memahami kegawatan neurologis dan identifikasi kegawatan neurologis pada pasien kanker. Baik, kepada Dr. Silvani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Ayu. Saya share screen. Baik, dipersilakan dokter. Ya. Apakah terlihat jelas? Sudah sangat jelas, dokter. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sejawat sekalian. Pada minggu pagi ini saya diberikan kesempatan untuk sharing dan berdiskusi tentang kegawat daruratan neurologis pada pasien kanker. Saya merupakan seorang neuroonkologis di Rumah Sakit Pusat Kanker Nasional Darmais. Sangat senang sekali diberikan kesempatan, semoga bisa memberikan manfaat bagi rekan sejawat sekalian. Sebelum kita masuk ke berbagai macam kelainan atau gangguan yang diakibatkan atau sering terjadi pada pasien kanker, defisit neurologis apa saja sih yang sering ditemukan, yang bisa ditemukan ya? Ini bisa dilihat di gambar. Biasanya pasien itu datang ke IGD bisa dengan berbagai macam defisit neurologis, baik itu global maupun vokal. Suatu kegawat daruratan terjadi apabila defisit ini muncul secara akut, ya. Seperti penurunan kesadaran, kemudian kejang, kemudian ataksia atau gangguan berjalan, dizziness, kelemahan sesisi, nyeri kepala, baik itu mendadak ataupun kronik progresif, dan gangguan visual atau gangguan visus. Gangguan visus ini sendiri dia bisa berupa diplopia, jadi pasien mengeluh penglihatannya tuh double ya, atau hemianopia atau gangguan penurunan penglihatan. Pada pemeriksaan fisik mungkin kita bisa menemukan adanya kelemahan saraf nomor 6. Lalu apalagi sih biasanya pasien datang ke IGD, biasanya dengan nyeri, kemudian kelemahan baik itu keempat ekstremitas secara mendadak atau kedua ekstremitas bawah inferior atau paraplegi. Kemudian sering juga pasien datang ke IGD dengan keluhan gangguan gerak atau involuntary movement, baik itu berupa tremor atau asterixis. Ya, jadi rekan sejawat sekalian perlu mendeteksi masalah-masalah tersebut apabila berhadapan dengan pasien kanker yang datang ke instansi kita dengan keluhan akut. Secara umum, kegawat daruratan neurologis pada pasien kanker bisa disebabkan karena penyakit kankernya sendiri atau dan juga bisa disebabkan karena pengobatan atau treatment yang dijalani pada pasien kanker. Ya, bisa kita lihat
kanker sendiri, baik kanker yang berada di sistem saraf pusat maupun efek sistemik dari kanker yang berada di luar sistem saraf pusat bisa menimbulkan defisit atau gangguan neurologis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalkan kanker atau tumornya berada di sistem saraf pusat, sehingga menimbulkan masalah peningkatan tekanan intrakranial, kejang, atau spinal cord compression. Secara tidak langsung, apabila kelainan kankernya itu menimbulkan masalah sistemik, seperti hiperkoagulabilitas, komplikasi neurovaskular, ataupun paraneoplastik autoimun. Ya. Penyakitnya sendiri dan pengobatannya sama-sama berat. Seringkali kegawatan neurologis ditimbulkan pada pasien yang sedang menjalani pengobatan, baik itu pengobatan radiasi, kemoterapi, imunoterapi, ataupun cancer cell therapeutic atau CAR T-cell. Jadi, sebagai seorang tenaga kesehatan, apabila terdapat pasien kanker datang ke instansi kita dengan keluhan akut, maka kita wajib menanyakan apakah ada riwayat tumor, jenis tumornya apa, bagaimana progresivitasnya saat ini, apakah ada penyebaran, apakah terkontrol, dan sedang menjalani pengobatan apa. Karena dengan menanyakan hal-hal tersebut akan membantu kita menentukan diagnosa banding dan menentukan penanganan tata laksana selanjutnya. Secara epidemiologi sebenarnya angka kejadian masalah neurologis pada pasien kanker itu cukup tinggi, bisa mencapai 45,2%. Namun data yang saya tampilkan saat ini merupakan data kondisi akut, subakut, dan kronik secara keseluruhan. Sedangkan untuk data kelainan yang sifatnya akut atau emergensi sendiri masih belum ada angka insiden yang ditampilkan. Meskipun demikian, tetap kita sebagai tenaga kesehatan perlu memahami masalah apa saja atau kegawatan neurologis apa saja yang terjadi pada pasien kanker. Ya, kita masuk ke masalah pertama. Masalah pertama yang sering ditemukan pada pasien kanker dengan kegawatan neurologis itu adalah peningkatan tekanan intrakranial. Seperti kita tahu bahwa otak kita tersusun atau terbungkus oleh tulang tengkorak yang sifatnya rigid, di mana komponen di dalamnya itu sudah diatur sedemikian rupa, terdiri dari parenkim otak, darah, dan cairan cerebrospinal. Apabila terdapat komponen lain yang sifatnya meningkatkan volume di dalam otak, maka tulang kita tidak mampu mengkompensasi, sehingga akan menyebabkan gangguan fungsi neurologis. Nah, gangguan fungsi neurologis apa saja yang bisa muncul? Gejala yang sering muncul biasanya adalah nyeri kepala. Nyeri kepala seperti apa sih yang bisa kita curigai sebagai tanda peningkatan tekanan intrakranial? Yang perlu kita tanyakan adalah apakah nyeri kepalanya semakin hari semakin memberat, durasi semakin memanjang, intensitas semakin tinggi, frekuensi semakin sering, obat-obatan yang dikonsumsi semakin banyak, misalnya awalnya hanya paracetamol 1 tablet, kemudian semakin hari perlu bertambah 2 tablet. Maka kita harus curigai nyeri kepala tersebut akibat peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian biasanya nyeri kepala ini sifatnya transien, sekitar 5-20 menit dan bisa terjadi tiba-tiba hebat. Apabila dipicu oleh batuk, nyeri, mengedan, perubahan posisi dari berbaring ke duduk atau ke berdiri, dan terkadang bisa
sampai membangunkan pasien dari tidur malam. Ya, nyeri kepala akibat peningkatan tekanan intrakranial ini seringkali terjadi pada dini hari. Selain itu, kita juga perlu tanyakan apakah ada gejala lain yang mendukung seperti mual, muntah, kemudian gangguan penglihatan, di mana dari pemeriksaan fisik kita bisa temukan papil edema dan diplopia atau pandangan double. Ya. Selain itu, apabila tekanan tinggi intrakranial sudah mencapai tahap yang tidak dapat dikompensasi oleh otak, dia akan menimbulkan herniasi. Herniasi tonsilar yang mana otak akan terdorong ke arah infratentorial dapat menyebabkan gambaran pupil anisokor atau kelemahan saraf kranial okulomotor atau saraf kranial 3 seperti di gambar. Ya. Nah, seringkali peningkatan tekanan intrakranial terjadi pada pasien dengan tumor otak, baik itu tumor otak primer maupun tumor otak sekunder. Tumor otak sekunder seringkali paling banyak terjadi pada pasien dengan kanker paru, kanker payudara, dan kanker kulit atau melanoma. Sedangkan yang harus kita waspadai saat ini, selain peningkatan tekanan intrakranial akibat brain metastasis yang bentuknya solid, padat, kita juga harus curiga peningkatan tekanan intrakranial akibat leptomeningeal metastasis. Jadi leptomeningeal ini merupakan komponen dari selaput otak di mana gejalanya itu seringkali berbeda dengan penyebaran tumor yang lokasinya di parenkim otak. Jadi parenkim otak, penyebaran tumor di parenkim otak dan penyebaran di selaput otak dapat menimbulkan gejala yang berbeda. Pada penyebaran leptomeningeal biasanya lebih banyak terjadi pada pasien dengan keganasan darah seperti leukemia atau limfoma dibandingkan solid tumor. Untuk keganasan darah yang sering terjadi atau yang sering mengalami leptomeningeal metastasis itu biasanya limfoma non-Hodgkin atau acute non-lymphocytic leukemia. Biasanya apa sih yang bisa kita temukan pada pasien yang kita curigai mengalami metastasis leptomeningeal atau selaput otak? Pasien bisa datang dengan keluhan multiple cranial nerve palsy atau kelemahan saraf wajah yang mana lebih dari satu, dengan topis yang tidak bisa kita jelaskan secara neurologis. Atau apabila penyebaran leptomeningealnya sudah menyebabkan atau memasuki atau infiltrasi ke dalam cerebrospinal fluid, dia dapat menyebabkan kelainan hidrosefalus yang sifatnya komunikans atau bukan obstruktif. Nah, kenapa saya tekankan metastasis leptomeningeal pada kasus ini? Karena kegawat daruratan akibat metastasis leptomeningeal tata laksananya berbeda dengan peningkatan tekanan otak akibat metastasis otak yang berupa tumor padat. Ya, pada tumor padat kita bisa memberikan antiedema seperti steroid, seperti dexamethasone. Namun tetap harus hati-hati apabila kita curiga tumor primernya merupakan limfoma. Apabila kita berikan steroid, kita harus hati-hati karena steroid ini bisa memberikan masking effect. Jadi seakan-akan limfomanya hilang, terutama pada pasien-pasien yang akan menjalani biopsi. Ya, sedangkan pada leptomeningeal metastasis, terapi utamanya adalah radiasi ataupun kemoterapi intratekal atau kemoterapi sistemik. Silakan ya, Dok. Baik, Bu. Bagaimana cara penanganan pasien radiasi yang sering mual, muntah, dan penanganan neuropati? Apakah dengan jemur bisa mengurangi, Dokter? Terima kasih. Radiation induced neurologic
dysfunction atau masalah neurologis yang dipicu oleh radiasi, perlu kita duga apabila pasien sedang menjalani radiasi. Nah, radiasinya radiasi apa dulu? Apakah radiasi area kepala, head and neck, atau radiasi payudara, atau radiasi vertebra, ya. Jadi kita perlu lihat lokasi radiasinya terlebih dahulu, ya. Sebelum mengkonfirmasi apakah keluhan mual, muntah disebabkan karena radiasi, kita perlu pastikan dulu apakah mual muntahnya ini bukan disebabkan karena kankernya itu sendiri, atau bukan disebabkan karena masalah sistemik atau progresivitas dari kankernya. Apabila kita yakin bahwa keluhannya bukan disebabkan karena kanker primernya atau tumor primernya, atau bukan disebabkan karena masalah sistemik atau progresivitas dari tumornya, maka kita boleh memikirkan bahwa keluhannya disebabkan karena radiasinya. Radiasi di area head and neck atau kepala dan leher, ataupun di area vertebra, itu memang sering menimbulkan gejala atau keluhan mual muntah, ya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya pasien yang sedang menjalani radiasi kepala mengalami mual muntah, kita perlu pastikan apakah ada defisit atau keluhan neurologis lain, misalnya nyeri kepala, deteriorasi kesadaran, jadi mulai bicara ngaco atau meracau, atau kejang, atau kelemahan sesisi, ya. Kalau misalnya mual muntahnya disertai dengan gejala tersebut, maka kita harus hati-hati, jangan-jangan radiasinya menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, sehingga obat atau tata laksana yang diberikan harus berupa medikamentosa atau obat-obatan seperti steroid, dexa, ataupun cairan hipertonik seperti manitol, seperti itu, ya. Jadi harus dicari tahu dulu apakah ada gejala lain selain mual muntah yang menyebabkan menjadi penyebab mual muntah pada saat radiasi, ya. Kalau misalnya tidak ada masalah neurologis lain, maka masih mungkin mual muntahnya memang disebabkan karena dispepsia pada saat radiasi atau gangguan saluran cerna pada saat radiasi. Maka selain medikamentosa yang diberikan seperti obat-obatan untuk mengurangi mual, mengurangi muntah seperti ondansetron, kemudian PPI, proton pump inhibitor, ya, kita bisa mengedukasi pasien untuk coba makan makanannya itu sedikit-sedikit, jadi jangan langsung dengan jumlah yang besar. Kemudian frekuensinya dibuat sering. Kemudian makanan yang dikonsumsi juga jangan yang sifatnya memicu mual muntah, misalnya seperti dairy product, seperti itu. Ya, itu untuk mual muntah. Kemudian untuk neuropati. Nah, neuropati ini memang bisa disebabkan karena radiasi, tapi tergantung area radiasinya lagi, seperti yang tadi saya bilang. Seringkali neuropati lebih banyak disebabkan karena kemoterapi dibandingkan radiasi. Nah, untuk neuropati, kita lihat apakah neuropatinya sensorik atau motorik. Kalau misalnya sensorik, kita lihat gejalanya apakah yang dominannya gejala positif atau gejala negatif. Gejala positif seperti apa sih? Seperti rasa tertusuk-tusuk, rasa kesetrum, nyerinya itu nyeri neuropatik. Atau gejala negatif itu seperti kebas, baal, ya. Karena kalau misalnya gejala positif akan lebih mudah diterapi. Kita bisa memberikan medikamentosa seperti gabapentin, pregabalin, atau ditambahkan adjuvan seperti amitriptilin. Nah, tapi kalau misalnya gejala negatif nih yang agak sulit, karena berdasarkan studi atau literatur masih belum ada medikamentosa atau obat yang efektif untuk mengatasi gejala negatif neuropati seperti baal, kebas. Jadi agak sulit nih kalau untuk baal, kebas dikembalikan ke kondisi normal. Untuk jemur sendiri harus hati-hati
pada pasien yang mengalami gejala neuropati sensorik, terutama yang mengalami hipestesi atau kebas atau baal. Karena indera perasanya terganggu, kita nggak tahu apakah pasien saat dijemur mengalami iritasi atau tidak, atau misalnya sunburn injury karena efek paparan matahari terus-terusan, karena pasien sedang mengalami kondisi kebas, kesemutan, dia nggak bisa ngerasain tuh saat dijemur kepanasan nggak atau sampai luka bakar nggak. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Jemur sendiri masih belum ada yang mengatakan atau belum ada bukti jelas dapat mengurangi neuropati. Yang perlu saya tekankan, perlu hati-hati karena resiko burn injury-nya cukup tinggi gitu ya, paling itu. Mungkin untuk sebagai penutup, dokter bisa kasih closing statement untuk materi yang disampaikan. Iya, baik Bu, terima kasih. Jadi apabila kita berhadapan dengan pasien kanker, kita perlu memastikan keluhan neurologis atau keluhan saraf yang dialami dapat disebabkan karena penyakit kanker itu sendiri, penyebaran atau progresivitas dari penyakit kankernya, atau bisa juga disebabkan oleh terapinya ya, dan pengobatannya itu berbeda-beda, sehingga perlu kita tanyakan anamnesis dengan detail dan jelas dari A sampai Z supaya kita bisa yakin penyebab masalah neurologisnya itu yang mana. Mungkin itu, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Gardian, spesialis anestesi, konsultan Intensive Care Magister Public of Health. Dr. Gardian, apakah sudah ada berada di ruang Zoom? Sudah, Ibu. Baik, beliau akan menyampaikan terkait dengan manajemen darurat kekuatan neurologis pada pasien kanker. Dok, sebelum menyampaikan materi, izin kami membacakan CV dokter terlebih dahulu. Beliau bernama Dr. Gardian Lukman Hakim, spesialis anestesi, konsultan intensive care, Master Public of Health. Beliau adalah sebagai konsultan intensive care unit di Rumah Sakit Kanker Darmais dari 2010 sampai sekarang, dan juga menjadi kepala instalasi anestesi dan perawatan intensif di Rumah Sakit Kanker Darmais dari 2010 sampai sekarang. Beliau juga menjadi dokter anestesi dan konsultasi intensif care unit Rumah Sakit Global Awal Bros dari 2010 sampai 2015, juga menjadi dokter anestesi dan konsultan intensif care di Rumah Sakit Syahid Syahirman Memorial Hospital 2014 sampai 2017, dokter anestesiologi dan konsultan intensif care unit di Rumah Sakit Pondok Indah Puri 2016 sampai 2021, dan juga menjadi dokter anestesiologi di Rumah Sakit Kanker Darmais dari 2006 sampai 2007, dan juga dokter umum di klinik SOS Medica 2004 sampai 2006, dan juga menjadi dokter umum di PTT Rumah Sakit RSUD Cipinang dari 97 sampai 2000. Riwayat pendidikan beliau adalah menyelesaikan pendidikan S2 dari Magister of Public Health Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dari 2020 sampai 2022. Dan juga menyelesaikan pendidikan konsultan, yaitu konsultan intensive care 2007 sampai 2009. Kemudian juga menyelesaikan pendidikan S2 di Departemen Anestesiologi dan Perawatan Intensif dari Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia 2001 sampai 2005, dan menyelesaikan pendidikan S1 Kedokteran dari Fakultas Universitas Indonesia Jakarta dari tahun 90 sampai 96. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan terkait dengan pengalaman kerja dan riwayat pendidikan dari pemateri yang sangat luar biasa hari ini. Kepada Dr. Gardian, kami persilahkan waktunya untuk menyajikan materinya. Terima kasih. Silakan Dr. Gardian. Ya, jadi sebenarnya kalau kegawatan neurologis itu pada pasien kanker itu
yang tidak lain yang tidak bukan itu memang bisa dari dasarnya dari pasien, dari penyakitnya itu sendiri, jadi dari tumor otaknya itu sendiri, atau juga bisa dari efek-efek dari pengobatan terhadap kankernya itu sendiri ya, misalnya efek dari radiasi atau efek dari kemoterapi, kemudian mungkin ada efek-efek pengobatan dari biologi terapi misalnya, yang mempunyai efek yang akibatnya membuat suatu kegawatan pada pasien tersebut. Nah, kegawatan kanker neurologis itu juga sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan kanker otak aja, kanker otak ya, atau kanker neurologisnya saja, tapi juga bisa dari sebab yang lain, misalnya pemberian kemoterapi untuk penyakit yang lain, misalnya leukemia, atau misalnya sebab dari leukemia, misalnya hiperleukositosis, misalnya leukositnya lebih dari 150.000, yang akibatnya malah nanti menimbulkan stroke misalnya, itu kan jelas bukan penyakit dari otak, tetapi dari penyakit leukemianya, tetapi memang punya efek atau konsekuensi ke susunan saraf pusat seperti itu. Nah, juga misalnya pemberian kemoterapi yang mengakibatkan terjadinya gangguan elektrolit misalnya, yang akibatnya terjadi misalnya hipokalsemi atau hipomagnesemi, yang akibatnya nanti arahnya ya seperti gangguan neurologis, misalnya gangguan kejang misalnya. Jadi memang efek kegawatan neurologis itu selain memang ada hubungan dengan penyakit kanker yang berhubungan dengan susunan saraf pusat, tetapi juga bisa dari akibat dari penyakit keganasan yang lain. Nah, salah satunya memang yang paling utama yang sering kita hadapi adalah kejang ya. Nah, kejang itu ya kasarnya memang terjadi abnormalitas kelistrikan otak ya, sehingga terjadi gerakan involunter. Ya efeknya bisa pasien itu sadar disertai dengan kejang, atau juga bisa juga tidak sadar disertai dengan kejang. Nah, kalau kita bicara tipe kejang kan ada kejang umum ya, generalisata ya, seluruh tubuhnya kejang, atau bisa juga dari vokal ya, hanya bagian tertentu saja gitu. Nah, itu dari bentuk dari seberapa luas kejang itu terjadi pada pasien tersebut. Atau juga macam kejangnya, kejang tonik ya. Tonik itu berarti kaku, atau klonik. Klonik itu kelojot ya, atau bisa juga tonik-klonik, jadi udah kaku udah terkelojot lagi, atau atonik itu lemas ya, di pasien tiba-tiba layu lah masalah seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, etiologi kanker, etiologi keganasan, kedaruratan neurologis itu tidak hanya masalah kanker otak saja atau kanker susunan saraf pusat saja, tetapi juga bisa dari misalnya metastasis intrakranial. Jadi ada tumor yang lain, misalnya saya tumor paru tapi metastasis otak gitu kan. Atau juga kemoterapi indus. Yang kemoterapi indus dalam arti kejangnya akibat dari efek kemoterapi. Kemudian dari radiasi kepala atau sindrom paraneoplastik. Jadi sindrom paraneoplastik itu misalnya hiperuricemia, kemudian juga hipomagnesemia begitu, atau tumor lytic syndrome ya, itu bisa terjadi kejang pada pasiennya gitu. Nah, ini kembali masih ke dalam sisi etiologi ya. Jadi kalau kita bicara kejang itu sendiri, memang yang paling sering itu ya karena memang ini masalah neurologis ya pasti berhubungan dengan tumor yang ada di susunan saraf pusat ya. Jadi misalnya misalnya pasien dengan DNET ya, dysembryonic neuroepithelial tumor misalnya, itu hampir 100% dia akan timbul kejang. Kemudian juga ada yang ganglioma, astrositoma, oligodendroma, meningioma gitu ya. Itu hampir sekitar 30% ke atas itu pasien-pasien yang mengalami tumor-tumor otak itu pasti ada kemungkinan kejang. Kemudian metastasis atau epididymoma dan ke bawah itu adalah dari 40% ke bawah itu memang efeknya adalah kasarnya memang dari
tumor sistemik ya, dari kanker sistemik. Jadi kalau kita bicara masalah kejang ini, hampir semua pasien dengan CA itu ada kemungkinan konsekuensi kejang. Belum lagi kalau kita hubungkan dengan sistemik terapi ya. Hampir semua obat-obat itu memang punya efek kejang, efek sampingnya gitu. Misalnya yang paling mudah nih ya, misalnya untuk pasien limfoma kan pemberian methotrexate intratekal ya. Itu ya bisa terjadi kemungkinan kejang gitu. Atau misalnya kalau di tabel 2 nih yang terlihat ya, misalnya cisplatin ya. Untuk biasanya di obat ini untuk kemoterapi untuk pasien ovarium, testikel, atau tumor guli ya, itu juga bisa terjadi kejang. Jadi memang sekali lagi kalau kita bicara pasien kanker, ya kita akan bicara untuk kankernya itu sendiri pertama, untuk efek dari pengobatannya itu sendiri, ya kembali lagi kita akan berhadapan dengan efek dari kankernya ke susunan saraf pusat dan juga efek dari pengobatan yang ke arah susunan saraf pusat. Jadi memang bahkan kalau kita lihat di sini kemoterapi pun juga bisa efek ke susunan saraf pusat, dalam arti daftar obat-obatan di tabel 2 ini memang punya efek samping ke arah sana. Nah, khusus untuk tumor di susunan saraf pusat, kita sekarang bicara mengenai status epileptikus. Nah, kalau status epileptikus itu artinya kalau didefinisikan itu adalah bangkitan kejang secara kontinu selama 5 menit atau lebih, atau kejang berulang tanpa ada episode sadar di antara bangkitan kejang. Jadi artinya kejangnya terus menerus ya, ataupun kalau dia terus menerus selama 5 menit, itu sudah bisa anggap sebagai status epileptikus. Atau yang kedua, dia berhenti, kejangnya berhenti tetapi pasien tidak sadar, kemudian dia kejang lagi, itu sudah masuk ke status epileptikus. Yang khas untuk susunan saraf pusat, tumor susunan saraf pusat ini adalah yang disebut dengan non-konvulsif status epileptikus, di mana ada bangkitan epileptik berupa perubahan kesadaran maupun perilaku tanpa disertai manifestasi motorik yang jelas, namun didapatkan aktivitas bangkitan elektrografik pada perekaman EEG. Jadi kalau secara kita lihat dari penampakan luar, kita hanya melihat mungkin perubahan kesadaran atau perilaku dan tidak ada manifestasi motorik ya. Jadi tidak ada tanda-tanda kejangnya, klonik-kloniknya nggak ada, atau toniknya tidak ada, atau klonis saja tidak ada gitu. Tapi yang hanya dilihat adalah ada perubahan kesadaran dan perubahan perilaku. Dan diagnosis non-konvulsif status epileptikus ini biasanya hanya bisa dilakukan, didefinisikan kalau kita memasang elektroensefalografi. Nah, kalau di luar negeri memang di ICU-nya itu sendiri dipasang EEG ini ya, elektroensefalografi ini. Tujuannya adalah untuk bisa menentukan diagnosis non-konvulsif status epileptikus. Nah, kenapa penting? Karena EEG ini bisa menunjukkan hampir 5-30%, 34% pasien yang menderita non-konvulsif status epileptikus. Jadi untuk pasien-pasien yang dengan tumor susunan saraf pusat, ketidakadaan tanda kejang dalam arti motorik itu bukan berarti pasien itu kejang sebenarnya. Pasien itu tidak kejang. Bisa saja secara EEG pasien itu sebenarnya mengalami kejang, yang hanya dilihat dari tanda gangguan kesadaran ataupun gangguan perilaku. Nah, jadi ada beberapa poin tadi ya. Pertama, tumor kejang itu bisa karena tumor otak atau dari tumor yang di luar dari otak itu sendiri. Bisa dari tadi yang saya bilang tadi, dari tumor metastasis misalnya,
atau juga dari gangguan yang lain dan akibat pengobatan dari kemoterapi misalnya, atau dari yang lain, dari radiasi misalnya. Dan yang juga untuk pasien dengan tumor yang khusus untuk sasaran saraf pusat, kita mesti pastikan kita harus diingat benar bahwa ada kemungkinan terjadi non-konfusif status epileptikus ya. Jadi kalau pasien itu dia tidak kejang, tapi dia misalnya ada gangguan kesadaran atau gangguan perilaku, kita harus pikirkan ke arah non-konfusif status epileptikus tersebut. Walaupun memang kita mengerti juga bahwa penentuan diagnosis NCSE ini ya, non-konfusif status epileptikus ini memang tidak mudah ya, karena memang kalau di literatur itu diharuskan menggunakan elektroensefalografi terus-menerus selama 24 jam. Nah, sebenarnya untuk bagaimana penatasan awal pada kejang sebenarnya standar saja, hampir sama untuk terapi pelaksanaan kejang pada pasien non kanker ya. Pertama suplementasi oksigen, kemudian pasien diposisikan dalam recovery position, atau juga yang penting dalam hal ini pasien itu dipastikan airway-nya dan breathing-nya dalam posisi yang baik. Kemudian pasang IV line ini khusus untuk pasien-pasien yang memang tidak ada IV line-nya, kemudian diberikan diazepam. Diazepam 0,3 sampai 0,5 mg per kilo IV bolus pelan selama 3 sampai 5 menit tanpa diecerkan. Nah, ini diberikannya itu pelan-pelan kalau IV ya, sampai pasiennya berhenti kejang. Jadi misalnya kalau beratnya 50 kilo gitu kan, kalau 0,3 sampai 0,5 mg itu berarti kan 15 sampai 25 mg ya IV. Nah, itu jangan dimasukkan bolus cepat, itu dimasukkan pelan tuh. Dan kalau pada saat dia kejangnya berhenti, dihentikan. Nah, kalau sudah dihentikan dia masih bisa diberikan lagi interval 15 menit ya. Dan dosisnya bisa dihitung dosis 20 mg kilogram berat badan per hari, itu untuk dosis maksimalnya. Jadi kalau dalam sehari itu kalau berat 50 ya kurang lebih 1000 ya. 1000 mg per kilogram berat badan per hari. Tetapi memang mesti hati-hati benar, karena obat diazepam ini ya sama dengan semua obat anti kejang memang punya efek ke pernapasan. Jadi memang mesti hati-hati benar penggunaannya. Nah, kemudian ada yang keduanya, yaitu lini keduanya, yaitu pemberian fenitoin yang terapeutiknya adalah 10-20 mg per kilo per hari, loading awal dengan 10-15 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan 25-50 mg per menit, kemudian di maintenance ya 100 mg setiap 6-8 jam. Nah, fenitoin ini ya hati-hati karena memang ada kemungkinan dia kan di metabolismenya di hepar, jadi untuk observasi pemberiannya kita harus hati-hati benar, karena kalau terutama untuk pasien-pasien yang ada gangguan di livernya, jadi kita mesti pastikan benar SGOT, SGPT, bilirubin pada pasien yang kita berikan fenitoin ini mesti dipastikan benar apakah aman atau tidak. Kemudian yang kedua terapinya ada fenobarbital ya, itu 100-400 mg, selanjutnya diberikan 1-3 mg per kilogram berat badan. Itu untuk anak ya, sedangkan dewasa itu 15-18 mg per kilogram berat badan loading dose. Kemudian ini juga mesti diingatkan kecepatan 25-60 mg per menit, kemudian dapat diulang 20 menit jika diperlukan, tidak lebih dari 30 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya 100-300 mg per hari. Jadi sebenarnya sih ini tidak perlu dihafal nanti tergantung saja dari masing-masing rumah sakit ya. Tapi yang mesti diingat benar adalah pilihan terapi itu banyak sebenarnya, antara fenitoin, ada fenobarbital, kemudian ada yang lainnya. Selamat siang dokter, izin bertanya, pemberian diazepam dosis dewasa dengan anak-anak apakah sama? Untuk pemberiannya tidak perlu diencerkan, apakah aman dok? Dan kemudian bagaimana cara mengatasi dan mengantisipasi depresi pernapasannya? Begitu dok, silakan dijawab. Ya karena dosisnya itu berdasarkan kilogram berat badan, harusnya sama. Memang ada yang bilang 0,1 mg per kilo ya.
Tapi sekali lagi yang pada saat pemberian obat tersebut, kita harus pastikan pemberiannya itu harus pelan dan tidak harus penuh. Artinya tidak harus misalnya kalau misalnya 0,2 ya katakan 0,2 kalau berarti 50 kan kurang lebih 10 ya, 10 mg per 10 mg. Itu tidak harus 10 mg habis. Jadi dia harus diberikan pelan-pelan, dan kalau misalnya kejangnya berhenti, diazepamnya kalaupun masih bersisa tidak usah diteruskan, dihentikan. Dan memang kalau pada saat pemberian diazepam kita memang mesti hati-hati, benar ada kemungkinan depresi pernapasan. Itulah kenapa memang di dalam literatur yang saya baca itu memang bagusnya dilakukan pengenceran. Itu tujuannya sebenarnya untuk memperlambat pada saat penyuntikan. Itu aja Ibu. Baik, mungkin jika tidak ada Dok, boleh memberikan closing statement untuk materi ini. Ya, terima kasih Bu Sastra. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau kita bicara mengenai kegawat daruratan onkologi ya, khususnya untuk neuro-onkologi, yang kita pastikan adalah sebenarnya prinsip dasar ya, airway, breathing, dan circulation. Nah, untuk kejang juga begitu, untuk tekanan intrakranial juga begitu, tidak ada perbedaan. Untuk stroke juga begitu. Kalau misalnya yang dibilang tadi, misalnya ada terapi trombolitik ya, dalam 4 jam pertama untuk pasien dengan stroke pada kanker juga seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah resusitasi cairan, resusitasi airway breathing circulation, dan kemudian selama pada saat jalannya resusitasi tersebut, yang terpenting adalah diagnostiknya. Diagnostiknya nanti bisa menentukan ke depannya seperti apa. Apakah memang dia butuh pembedahan misalnya, apakah dia butuh CT scan misalnya. Jadi memang kalau pasien dengan kegawat daruratan onkologi itu ya jangan kaget kalau misalnya even di ICU pun dia harus dilakukan CT scan atau bahkan kalau perlu di MRI. Memang pasiennya cukup berat, mungkin juga cukup demanding juga, tetapi memang itu tugas kita sebagai tenaga medis dan tenaga keperawatan. Itu aja Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita panggilkan pemateri ketiga oleh Dr. Feni Lovita Dewi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dr. Feni, apakah sudah bergabung dengan kami, Dok? Selamat siang Ibu, sudah bergabung. Baik, terima kasih Dok. Dr. Feni akan menyampaikan materi terkait dengan rehabilitasi neuromuskular pada pasien kanker. Baik, sebelum kita memberikan dokter waktu, izin kami membacakan CV dokter terlebih dahulu ya Dok ya. Oke. Baik, saya akan bacakan nama pemateri kita bernama lengkap Dr. Feni Lovita Dewi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau lahir dari Dumai, Riau, Sumatera ya Dok ya, 28 Februari tahun 1979. Kemudian saat ini beliau bekerja sebagai staf medik fungsional rehabilitasi medik Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan kemudian juga riwayat pendidikan beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis dari Universitas Indonesia tahun 2014 dan juga pendidikan dokter umum dari Universitas Andalas dari tahun 2004. Kemudian organisasi yang diikuti beliau adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia Masyarakat Paliatif Indonesia atau yang kita sebut dengan MPIZAYA. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sekilas dengan CV dari Dr. Feni. Dan untuk saat ini kita berikan waktu untuk Dr. Feni untuk memberikan presentasinya. Silakan Dokter. Dengan memaparkan suatu kerangka konsep atau kerangka kerja, The International Classification of Functioning Disability and Health, ICF. Jadi rehabilitasi medik saat ini kita menggunakan suatu kerangka kerja, suatu sistem klasifikasi dalam berbagai kondisi penyakit. Sebenarnya pola ini juga bisa dipakai oleh
sejawat lain atau bagi siapapun ketika kita memandang seorang pasien yang mengidap suatu penyakit. Ya, kalau kita lihat di sini ada body function and structure, jadi ada struktur tubuh dan fungsi tubuh, kemudian ada aktivitas keseharian, lalu partisipasi. Kalau partisipasi ini tentunya sudah lebih tinggi tingkatnya, itu partisipasi di tengah masyarakat atau di luar dari keseharian pasien. Kemudian kita juga lihat ada faktor lingkungan, kemudian faktor personal. Jadi ketika kita memandang seseorang yang mengidap penyakit apapun termasuk kanker, kita harus memandang secara keseluruhan. Ya, kita tidak hanya melihat apa saja organ yang terganggu, tapi kita juga dari rehabilitasi medik kita memandang secara utuh bagaimana pasien, apakah pasien kembali bisa beraktivitas seperti biasa, terutama di aktivitas kesehariannya, mandiri dalam perawatan dirinya, dan bagaimana partisipasinya di masyarakat. Contoh misalnya ketika sebelum pasien sakit, pasien mungkin berprofesi sebagai guru, apakah setelah menderita sakit pasien bisa kembali menjadi sebagai seorang guru atau tidak. Nah, kemudian banyak faktor yang mempengaruhi, faktor lingkungan, kemudian faktor personal pasien itu sendiri. Nah, kalau kita lihat contohnya ini ketika kita membuat kerangka berpikir atau kerangka kerja dengan pada pasien-pasien dengan medulloblastoma, kita bisa lihat ya di body function-nya apa saja yang terganggu. Bisa terganggu gerakan voluntary, bisa terganggu, kemudian juga ada gangguan pada fungsi mental. Kalau kita lihat di aktivitas, kita lihat di bagian yang di bagian tengah yang aktivitas, kita lihat nanti pasien mungkin ada kesulitan dengan motorik halusnya, kemampuan fungsi tangannya, kemudian pasien juga sulit untuk mandiri dalam aktivitas keseharian. Nah, ini akan mengganggu juga ke partisipasi pasien pada komunitas ya, dalam dia hidup bermasyarakat ya, dalam menjalani pekerjaannya juga akan terganggu. Kalau kita lihat faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi, kita lihat bagaimana dengan pendidikan ya, bagaimana apakah pasien ini mendapatkan intervensi rehabilitasi medik sedini mungkin atau tidak. Kemudian juga ada faktor personal ya, bagaimana kepribadian pasien. Nah, ini merupakan kerangka berpikir yang menyeluruh bagaimana kita memandang seorang pasien. Nah, ini contoh lain pada pasien stroke ya, kita juga bisa lihat yang terganggu adalah struktur di otaknya, kemudian misalnya contoh di struktur di anggota gerak atas ya. Kalau ini hanya contoh ya, jadi kita pun sebenarnya bisa membuat kerangka berpikir seperti ini pada pasien-pasien kita. Nah, sebelumnya saya juga akan memaparkan bagaimana sebenarnya falsafah atau prinsip dari pelayanan rehabilitasi medik. Mudah-mudahan di tempat sejawat semua bekerja sudah menjalin kolaborasi yang baik ya, seperti halnya di Rumah Sakit Kanker Darmais. Kami semua untuk menangani seorang pasien merupakan penanganan secara multidisiplin, sudah ada kolaborasi yang baik. Kami mendapatkan konsultasi rutin dari Dokter Dion, dari Dokter Fani, kemudian dari Suster Mamai. Ya, semuanya juga saling bekerja sama untuk memberikan penanganan yang komprehensif terhadap seorang pasien. Nah, fokus pelayanan rehabilitasi medik adalah pengembalian fungsi dan kemandirian optimal dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi bagaimana terjadi kemandirian yang optimal ya. Kita tidak menggunakan kata maksimal di sini karena seringkali apalagi terutama pasien-pasien dengan kanker, kita cukup sulit untuk mengembalikan kepada kemandirian yang maksimal atau kembali ke potensi awalnya yang maksimal. Tapi kita sebutkan dengan modalitas yang ada pada pasien saat ini, bagaimana pasien kembali mandiri secara optimal. Nah, ini bisa akibat penyakitnya sendiri, akibat terapi ya. Tadi berulang kali Dokter Fani dengan Dokter Dion juga menyampaikan bahwa masalah yang kita hadapi pada pasien kanker adalah bukan karena kankernya itu sendiri, tapi juga akibat efek dari terapi kankernya. Kemudian tirah baring lama. Nah, ini yang kita akan banyak berhadapan dengan pasien-pasien seperti ini ataupun progresivitas dari penyakitnya. Dan ini mesti kita selesaikan dengan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi. Nah, dari klasifikasi tahapan rehabilitasi sendiri menurut klasifikasi Dietz ada 4. Bagaimana kita sedini mungkin mencegah terjadinya impairment atau gangguan tingkat organ.
Ya, jadi mungkin pada pasien-pasien kanker yang baru ditegakkan diagnosis awal, bagaimana kita sudah bisa menilai apa saja gangguan fungsi yang mungkin akan muncul akibat progresivitas penyakit atau akibat terapi kanker, sehingga kita bisa memberikan rehabilitasi awal dan juga bisa memberikan edukasi kepada pasien. Begitu juga dengan adanya rehabilitasi restoratif, yaitu memaksimalkan pengembalian fungsi atau mengoptimalkan pengembalian fungsional pasien sesuai dengan potensi yang ada. Nah, sedangkan rehabilitasi suportif adalah meningkatkan kemampuan perawatan diri dan meningkatkan mobilitas pasien kanker dengan progresivitas, maksudnya mobilisasinya dilakukan bertahap secara progresif, serta mencegah efek inaktivitas selanjutnya. Sedangkan rehabilitasi paliatif pada pasien-pasien kita yang menjadikan pasien paliatif untuk memberikan kesempatan pasien dengan stadium terminal mencapai kualitas hidup yang setinggi mungkin dengan respek pada keinginannya dan mengurangi keluhan dan mencegah efek selanjutnya. Nah, tadi kita lebih detail dari tahapan pelayanan rehabilitasi medik untuk pasien-pasien dengan kanker, yaitu bisa rehabilitasi itu di awal-awal, kemudian primary training, kemudian ini ketika pasien sepanjang masih menjalani terapi kanker, kemudian post treatment juga. Nah, kita akan berhadapan dengan banyak efek samping yang terkait dengan terapi-terapi kanker, apakah itu pembedahan, kemoterapi, radioterapi, semuanya memberikan sedikit banyak efek yang akan mengganggu atau menimbulkan gangguan fungsi pada pasien. Kemudian pada pasien-pasien yang juga muncul kekambuhan atau recurrent, ya ini juga dengan simptom-simptom atau gejala-gejala yang masih mungkin muncul pada pasien. Nah, kemudian di akhirnya adalah pada pasien-pasien yang berada pada tahapan end of life, pada tahap akhir kehidupannya, ini rehabilitasi medik tetap berperan. Nah, ada banyak masalah rehabilitasi medik pada pasien kanker ya. Jadi gangguan fungsi yang muncul itu cukup banyak. Ya dari segi fisik, mulai dari sindrom imobilisasi ya. Jadi pasien-pasien yang tadi mungkin diawali dengan kegawat darurat, katakan tadi kejang ya, kemudian pasien itu mungkin akan tidak bisa langsung mobilisasi secara langsung sehingga pasien akan jatuh pada kondisi tirah baring lama. Disinilah rehabilitasi medik akan banyak mengambil peran ya. Nah, kemudian ada nyeri, fatigue ya, kemudian ada masalah-masalah rehabilitasi medik dari segi kardiorespirasi, muskuloskeletal ya, integritas kulit, munculnya lupus decubitus termasuk sistem buang air kecil dan buang air besar. Sedangkan kalau kita lihat pada fungsinya, dia akan terganggu fungsi perawatan dirinya, kognisinya, bagaimana bisa pasien transfer dan ambulasi, komunikasi, menelan, bicara ya, keterbatasan gerak sendi. Sedangkan dari psikososio spiritual ini juga akan berdampak ya pada kepercayaan diri pasien, konsep diri ya, bagaimana pasien memandang dirinya, motivasinya ya, seorang pasien yang sudah motivasinya yang jauh menurun ini akan mempengaruhi pada keinginan pasien untuk menjalani terapi kanker dengan baik ya, mematuhi terapi kanker dengan baik, termasuk minum obat-obatan, contohnya obat-obatan nyeri, ini semua akan berpengaruh sehingga kadang-kadang bila psikososio spiritual pasien tidak kita perhatikan, ini akan berpengaruh juga pada kelanjutan pengobatan pasien. Ya, tidak hanya pasien ya, kita juga bagaimana memandang caregiver atau keluarga ya, caregiver utama, apakah itu caregiver yang merupakan keluarga inti pasien ataupun caregiver informal yang dibayar oleh keluarga ya. Ini juga akan bisa mengalami stres ya, mengalami depresi karena menjaga atau merawat pasien dengan kanker dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga dengan kebutuhan spiritual ya, bagaimana pasien bisa beribadah dengan baik, walaupun tentunya semua masalah ini tidak akan saya bahas hari ini karena berkaitan dengan topiknya adalah kegawatan neurologis pada pasien kanker ya. Nah, kalau kita lihat tadi Dr. Fani, Dr. Dion sudah menceritakan dengan sangat memaparkan dengan sangat detail mengenai kegawat daruratan neuroonkologi. Tentunya porsi kita dari rehabilitasi medik mungkin bukan di awal-awal ya. Ketika pasien datang meminta pertolongan kepada sejawat di anestesiologi atau sejawat neurologi atau sejawat penyakit dalam ya. Jadi mungkin porsi kita akan bergeser sedikit setelah masa akut ini teratasi ya. Nah, intinya rehabilitasi neuromuskuler adalah fokus pada bagaimana kita mempertahankan ya atau mengoptimalkan fungsi-fungsi sistem neuromuskuler, apakah itu fungsi sarafnya, fungsi otot dan semua yang berkaitan dengan hal ini.
Ya, nah itu termasuk dengan memperbaiki motor kontrolnya, masalah sensasi ya, masalah kekuatan otot ya, kemudian nyeri juga bisa menjadi masalah. Nah, karena porsi rehabilitasi medik ini adalah ketika masa akut itu sudah terlewati dengan baik ya, dan sedini mungkin kita akan melakukan intervensi rehabilitasi medik tentunya setelah melakukan koordinasi dengan DPJP atau sejawat yang sejak awal memegang pasien ini. Saya mengambil salah satu contoh ya, salah satu impairment atau gangguan fungsi yang muncul yaitu contohnya pada penyakit stroke. Ya, nah karena di sini nanti akan menggambarkan gangguan fungsi yang akan muncul pada stroke ini lebih kurang sama dengan gangguan fungsi yang akan muncul pada kegawatan neuroonkologi yang lain. Ya, nah, kalau kita lihat nanti hampir semua fungsi tubuh bisa terganggu. Ya, kalau kita lihat rehabilitasi pada stroke ini 50-70% pasien dengan stroke iskemik atau hemoragik sebenarnya akan bisa mencapai kemandirian yang fungsional, yang ini tentunya akan bervariasi tergantung pada bagaimana intervensi awal diberikan. Kemudian 15-30% bisa mengalami disabilitas secara permanen dan 20% diantaranya memerlukan perawatan dalam institusi klinis. Ya, ini dari statistik. Nah, pada stroke akut akan muncul masalah oksigenasi, hemodinamik, ya, tingkat kesadaran tadi yang sudah juga disampaikan oleh Dr. Fani dan Dr. Dion, kemudian tingkat kesadaran, kontrol gula darah, bagaimana nutrisi dan hidrasi, termasuk fungsi menelan, mobilisasi dini dan positioning yang optimal, serta pencegahan pneumonia aspirasi. Nah, pada rehabilitasi akut kita concern pada mobilisasi ya, bagaimana kebutuhan komunikasi pasien, fungsi menelan ya, aktivitas kehidupan sehari-hari yang mendasar, kognisi dan persepsi, bagaimana moodnya, inkontinensia ya, atau terganggunya fungsi berkemih dan defekasi, nyeri bahu, ya, atau yang sering kita temukan contoh kasusnya adalah subluxasi, kemudian penggunaan ortosis dan spastisitas. Ini merupakan semua yang harus kita nilai setelah kita dikonsulkan dari DPJP. Baik, mungkin bisa memberikan closing statement dok untuk materi hari ini. Baik, pada penyakit apapun ya, khususnya kanker, tentunya diperlukan kolaborasi yang baik ya, sifatnya multidisiplin ya. Kita tidak bisa menunggu suatu sistem organ membaik dulu, tapi semuanya dilakukan dengan simultan, tentunya dengan memperhatikan hal-hal tertentu yang kapan mulai, khususnya pada rehabilitasi medik, kapan ini bisa mulai dilakukan. Bahkan sebenarnya pada fase akut sudah mulai diperhatikan, tentu dilakukan, tapi tentunya dengan memperhatikan parameter-parameter penting. Dan model multidisiplin yang kami lakukan di Rumah Sakit Kanker Darmais ini mungkin juga bisa menjadi acuan buat sejawat sekalian di tempat sejawat bertugas. Terima kasih. Selanjutnya kita panggilkan pemateri keempat, yaitu oleh Ibu Nes Mamai Kusmawati. Apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah, Kak Sastra. Selamat siang, ketemu lagi nih dengan SCA. Selamat siang. Sebelum memulai materi yang disampaikan, mungkin izin ya Bu, kita bacakan CV Ibu terlebih dahulu ya, supaya para peserta bisa mengenal Ibu yang luar biasa ini lebih baik, lebih dekat lagi. Ya. Baik, izin saya bacakan. Beliau bernama lengkap NS Mamai Kusmawati, Magister Keperawatan, spesialis keperawatan onkologi. Kemudian saat ini bekerja sebagai Head Nurse IGD Rumah Sakit PKN, Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kemudian beliau juga office-nya ada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit PKN Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, Jalan Letjen Jenderal S. Parman, KAF 8486 Selipi, Jakarta Barat. Pengalaman kerja beliau adalah menjadi Head Nurse IGD Rumah Sakit Darmais sampai sekarang, kemudian Head Nurse juga di HCU Rumah Sakit Kanker Darmais dari 2018 sampai 2024. Kemudian juga pernah menjadi Head Nurse di ICU isolasi COVID-19 Rumah Sakit Kanker Darmais selama masa pandemi, dan juga menjadi Head Nurse ISU Rumah Sakit Kanker Darmais 2012 sampai 2018, dan juga CI ICU Rumah Sakit Kanker Darmais 2009 sampai 2012, dan juga pernah menjabat sebagai perawat ICU Rumah Sakit Kanker Darmais dari 1997 sampai 2019. Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah menyelesaikan pendidikan spesialis keperawatan onkologi Fakultas Ilmu Kedokteran UI 2023,
kemudian menyelesaikan pendidikan majisan keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan UI 2022, dan juga menjadi Nurse Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran UI 2009, dan menyelesaikan Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran UI 2008, dan D3 Keperawatan Akper Depkes RI Jakarta 1994. Kemudian beliau juga aktif di organisasi menjadi anggota PPNI tentunya, anggota Hiperci, dan juga anggota Himfoni. Demikian CV beliau singkat yang bisa kita sampaikan, perkenalkan kepada peserta. Mudah-mudahan bisa lebih dekat lagi kepada pemateri yang sangat luar biasa ini. Waktunya kepada Bu Mai kami serahkan untuk memaparkan materinya. Silakan, Bu. Nah, sebagai pendahuluan bahwa kanker sebagai penyakit kronik masih merupakan angka yang paling tinggi ya di dunia. Begitu juga data dari WHO, kemudian data dari Globokan ya sebagai badan yang menggarisbawahi terkait dengan adanya Global Burden of Cancer. Kemudian data dari IRCC juga mengatakan bahwa kanker masih merupakan penyakit yang paling tinggi dengan kematian itu hampir setengahnya atau 50% dari kasus baru ya. Dan dengan di Indonesia sendiri dengan riset kesehatan dasar tahun 2020 juga mengatakan bahwa kanker merupakan penyakit kronis yang melebihi penyakit jantung ya dalam kasus penyakit baru dan kematian. Nah, mungkin sedikit pengalaman saya di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai rumah sakit vertikal atau rumah sakit rujukan tertinggi nasional bahwa pasien-pasien kanker itu antriannya juga per hari itu mungkin sekitar di atas 1.000 ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa membayangkan kalau misalnya mendengarkan cerita bagaimana sulitnya masuk ke Rumah Sakit Kanker Darmais, baik itu ketika mau kontrol, mau pemeriksaan diagnostik ataupun mau rencana pengobatan. Nah, karena tingginya antrian itu akhirnya ada penundaan waktu yang akan mempengaruhi terhadap kualitas hidup pasien ya. Mungkin waktu awal-awal masalahnya tidak terlalu berat, tetapi karena daftar tunggu yang lama bisa bulanan ya, akhirnya membuat pasien lebih buruk lagi. Nah, kemudian bahwa kanker masih merupakan beban ya. Bebannya karena memang untuk biaya perawatan kanker itu sangat tinggi ya. Tinggi untuk negara ya. BPJS sendiri itu kalau untuk perawatan kanker memang tidak dapat diberikan seperti penyakit-penyakit lain, misalnya sakit tipoid ataupun DBD ya, operasi melahirkan sesar gitu. Tapi kalau kanker itu memang dia mungkin setiap minggu bisa datang, setiap hari bisa datang ke rumah sakit sehingga menyebabkan kos tinggi ya. Baik itu beban untuk negara, beban juga untuk keluarga ya, karena mungkin harus bolak-balik membawa transportasi, menyediakan penunggu, belum akomodasi selama menunggu ya. Kemudian pasien kanker sendiri akan mengalami perubahan efek psikologis ya, dengan perubahan penampilan, mungkin ada rambut rontok, kulit menghitam, kemudian ada benjol sana benjol sini, kemudian ada perubahan pola seksual, juga fungsi sosial ya, akan merasa terisolasi karena merasa harga diri yang rendah terkait dengan adanya perubahan fisik. Untuk aspek psikologis dan sosial, pasien akan mengalami kecemasan ya, terkadang depresi ya, karena adanya perubahan fisik, kemudian nyeri yang terus-menerus. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ngebayangkan ketika pasien datang ke IGD, kebetulan saya sekarang dinas di IGD, ada pasien sampai saking sakitnya, padahal obat nyeri sudah masuk bermacam-macam dan dosisnya kadang di luar nalar ya. Itu sampai seperti orang kejang saking sakitnya ya, sampai dia berontak teriak-teriak. Nah itulah kadang pasien nyeri itu akan menyebabkan masalah buat yang lain. Dia tidak mau makan, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa ngapa-ngapain ya. Nah kemudian akan menjadi beban emosi juga ya, karena dia merasa sangat terganggu dengan nyerinya ya. Kemudian adanya isolasi sosial dan stigma ya akibat perubahan fisik, mungkin bahwa aduh kasihan sekali ya, rambutnya rontok, kemudian payudaranya tinggal sebelah atau sudah tidak ada payudaranya, kemudian aduh kasihan sekali ya, misalnya pasien tersebut atau ibu tersebut sudah diangkat rahimnya, berarti dia tidak akan punya anak. Nah kadang hal-hal dari pengobatan itu yang akan menyebabkan adanya efek terhadap psikologis. Nah disinilah adanya tantangan kita ya, melakukan perawatan secara holistik dan dukungan secara komprehensif untuk mengatasi masalah fisik dan psikologis juga sosial pada pasien selama fase pengobatan dari pertama diagnosis sampai ketika pasien dinyatakan end of life. Nah
Pendekatan holistik ini memang membutuhkan terintegrasi ya antara supportive care dan palliative care, juga multidisiplin seperti tadi disampaikan oleh Dr. Feni, bahwa kita bekerja dalam merawat pasien dan keluarganya itu tidak bisa sendiri ya. Ada beberapa pilar yang akan terlibat dalam perawatan pasien, yaitu dari mulai medis, kemudian nurse, kemudian rohaniawan, kemudian ada relawan, kemudian ada terapis ya. Nah itu kemudian dietisen, farmasi. Nah itu dibutuhkan kerjasama yang baik sehingga mencapai kualitas hidup pasien. Nah kemudian untuk kualitas hidup, nah definisi kualitas hidup sebetulnya ada banyak dari beberapa referensi, namun yang saya ambil adalah dari WHO ya, bahwa kualitas hidup merupakan konstruksi multidimensi ya yang mencakup status fungsi, baik itu dalam perawatan diri, kesejahteraan psikologis, fungsi sosial dan keluarga untuk mencapai kesejahteraan spiritual. Sedangkan menurut WHO kualitas hidup merupakan persepsi ya, memang itu tidak bisa dinilai sebagai suatu yang pasti tapi bersifat subjektif, bahwa persepsi individu terhadap posisinya berhubungan dengan tujuan, dan kemudian harapan, standar, dan minatnya bagaimana dia dalam hidup. Nah, pasien kanker memiliki angka mortalitas yang tinggi yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidupnya. Ya, misalnya pasien-pasien yang sudah kondisi terminal, kita targetnya adalah mendapatkan ataupun memberikan kualitas hidup yang optimal ya. Dan berdasarkan referensi bahwa pasien-pasien kanker akan mengalami kualitas hidup itu setelah pengobatan selama mungkin lebih setahun, dan ada beberapa referensi mengatakan bisa sampai 8-11 tahun kemudiannya. Begitu juga dengan WHO mengatakan bahwa kualitas hidup merupakan multidimensi ya, di mana secara umum fungsi emosi, fisik dan sosial itu akan terakumulasi sehingga akan tercapai dalam kualitas hidupnya. Baik, ini ada di room chat. Izin Bu, untuk pasien kanker apa dibolehkan konsumsi herbal? Kemudian andaikan boleh bagaimana pengaturannya? Sebagaimana pernyataan pasien kanker dominan punya semangat mau sembuh, bagaimana? Oke. Ya betul sekali. Nah, salah satu maksudnya triknya perawat ataupun dokter kita tuh kalau nanya ke pasien tuh harus dalam banget. Bapak Ibu sakit kanker, ya misalnya. Sudah pernah berobat kemana aja? Sudah minum obat apa aja? Kadang mereka tuh kalau nggak ditanya nggak mau bilang. Nah, ya hal-hal yang seperti ini kadang membuat rancu efek samping pengobatan sebetulnya. Misalnya kadang pasien-pasien datang itu dengan kondisi nefrotoksik. Nefrotoksiknya sebetulnya mungkin bisa dari obat-obatan yang mereka konsumsi selama ini. Ya, misalnya pasien datang misalnya dari jauh di sana, pasien baru banget, ibaratnya itu PBB kalau di tempat kami itu pasien baru banget. Begitu kita lakukan pemeriksaan cek lab, loh kok fungsi ginjalnya sudah buruk gitu kan. Nah, kita tuh enggak tiba-tiba ini kita tanya apakah selama ini minum obat apa, herbal apa, seperti apa gitu. Kita harus tanya. Nah, boleh dan tidak sebetulnya adalah kalau herbal tuh yang saya tahu tuh bukan mengobati, tapi adalah untuk meningkatkan stamina ya. Meningkatkan itu buat pencegahan, kan itu salah satu obat tradisional. Jadi kalau pasien sudah stadium 4 dengan herbal rasanya nggak nyampe itu. Stadium 3 dengan herbal kayaknya nggak nyampe. Kita aja obat-obatan yang sitostatika dengan kimiawi itu nggak nyampe apa dengan herbal ya. Jadi kalaupun misalnya herbal tuh kalau di tempat kami sebetulnya boleh. Tapi dengan catatan kita harus memantau efek sampingnya ya. Kita misalnya jangan sampai disatukan dengan makan cair, jangan sampai disatukan dengan obat-obatan yang dikonsumsi minum. Nah, kalaupun misalnya dengan obat-obatan yang intraven ataupun itu, kita harus melihat sebetulnya nih efek sampingnya itu diare misalnya itu karena obat-obatan ataukah karena interaksi obat herbal dengan kimia. Ya, sebetulnya kami tidak pernah melarang. Ya, tidak pernah melarang, boleh dengan catatan kita melihat langsung dan kita yang ngasih kalau di ICU ya. Kita yang ngasih, kemudian di ruang rawat inap juga kita yang. Jadi kita melihat interaksinya itu dan efek sampingnya itu akan melihat langsung ya. Jadi jangan sampai pasien dan keluarganya itu minum dengan diam-diam. Kita pastikan kita tidak akan pernah melarang. Namun tujuannya adalah pengobatan cuma 3, operasi, kemo sama radiasi, bukan dengan herbal ya. Herbal itu merupakan suatu pendukung saja gitu. Bu, boleh memberikan closing statement untuk kita hari ini untuk terkait materi dari Ibu? Oke, siap. Terima kasih Ibu Sastra. Izin waktunya mungkin 3-5 menit bahwa kualitas hidup pasien-pasien kanker itu memang
tantangannya itu untuk kita ya, kita sebagai nakes dan pasien. Apakah pasien betul-betul sudah memahami terkait dengan penyakitnya, dan kita sebagai petugas kesehatan harus betul-betul menciptakan bagaimana kebutuhan pasien itu terkait ada nyerinya ya, mual muntahnya teratasi. Tapi apapun itu kondisinya, bahwa pasien kanker itu kalau sudah mendapatkan kualitas hidup yang optimal itu dia dalam kondisi menuju Macet ya? Kita ya? dicintai ya. Jadi untuk mendapatkan kualitas hidup itu dibutuhkan kerjasama yang baik dari multidisiplin dan adanya pemahaman yang tinggi dari pasien dan keluarga, serta ikhlas dengan kondisi penyakitnya, sehingga apapun yang dirasakan merupakan suatu nikmat yang perlu disyukuri, karena apapun itu merupakan suatu hadiah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja mungkin Bu Sastra. Baik, makasih. Teman-teman sekalian, jangan pulang dulu karena jangan selesai dulu, pulang dulu. Aku pikirnya kita offline lagi. Jangan beranjak dulu dari ruang Zoom karena ada presentasi dari Yakult, dan juga ini sebetulnya informatif loh, karena banyak banget Yakult itu kan kita temukan ada di mana-mana. Tetapi kadang-kadang banyak keraguan bagi orang yang gastritis ataupun anak-anak apakah boleh diberikan, orang untuk diabetes apakah boleh diberikan gitu. Jadi informatif juga karena itu ada di sekeliling kita, tapi belum tentu kita banyak tahu tentang Yakult ini. Mungkin Bapak dari Yakult, tim Yakult, apakah sudah berada di ruang Zoom? Halo. Halo. Baik, dengan Bapak siapa ya? Pak Pangasa bukan? Dengan Pak Mangasa. Oh iya. Baik Pak Mangasa, silakan. Apa kabar, Bu Sastra? Teman-teman kita masih menunggu Bapak untuk melakukan presentasi tentang Yakult. Silakan Pak. Mulai. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Mangasa Siregar, selaku perwakilan dari PR Science PT Yakult Indonesia Persada. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sastra dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan webinar pada kali ini. Izinkan saya dari PT Yakult untuk bisa memberikan sharing atau semacam pemberian informasi tentang peran probiotik, LKC serta strain untuk kesehatan neurologis. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sudah kita tahu bahwa apa yang kita konsumsi sehari-hari itu berpengaruh kepada pencernaan kita. Dan bakteri-bakteri yang ada di dalam pencernaan kita kurang lebih ada 100 triliun dengan berat kurang lebih 1 hingga 1,5 hingga 2 kg. Dan memang makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu berpengaruh penting terhadap mikrobiota di dalam usus. Dan mikrobiota ini bisa masuk ke dalam pencernaan kita melalui berbagai macam faktor. Dan memang bakteri-bakteri ini membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam tubuh. Ada bakteri baik, bakteri netral, dan bakteri jahat. Keseimbangannya tentu harus kita jaga melalui pola hidup bersih, sehat, dan juga tentunya dengan mengkonsumsi makanan yang baik tentunya. Karena apa? Karena dikhawatirkan bahwa pencernaan kita akan mengalami penumpukan dari jumlah bakteri-bakteri yang merugikan lebih banyak dari bakteri yang menguntungkan, yang dikenal sebagai disbiosis. Dan efeknya bisa berakibat menjadi berbagai macam penyakit timbul seiring dengan usia kita yang bertambah, yaitu seperti diare, alergi, bahkan bisa menjadi obesitas, bahkan beberapa bakteri-bakteri yang banyak itu bakteri efektif itu bisa menimbulkan juga zat karsinogenik memicu kanker. Nah, tentunya makanan yang kita konsumsi tersebut itu diolah baik di dalam pencernaan kita dengan bantuan bakteri. Nah, bakteri-bakteri yang baik juga bisa masuk. Nah, salah satunya adalah LKC Sortastrain dari minuman yang kita ketahui susu fermentasi LKC Sortastrain. Nah, viabilitas LKC Sortastrain ini penting sehingga diadakan penelitian juga di Thailand, di China, dan Indonesia. Ternyata bakteri-bakteri ini mampu melewati barrier-barrier di pencernaan kita seperti lambung dan cairan empedu. Sehingga bisa dipastikan bahwa LCS tetap hidup bakteri tersebut di dalam usus kita. Sehingga diharapkan di dalam usus, maka bakteri ini menghasilkan asam laktat dan membantu meregulasi peristaltik usus kita, sehingga mencegah gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit. Yang kedua, memodulasi respon imun,
serta juga memodulasi saraf untuk menekan respon stres seperti nyeri perut akibat stres, gangguan tidur, dan lain sebagainya. LCS berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti, ternyata memang membantu meningkatkan imun kita, yaitu aktivitas NK cell. Penelitian oleh Fumiko Nagao di Jepang kepada 9 relawan terbukti bahwa selama kurang lebih 3 minggu mengkonsumsi LCS meningkatkan natural killer cell aktifannya, dan kemudian lambat laun bila tidak mengkonsumsi lagi setelah minggu ketiga, maka keaktifan daripada NK cell itu semakin lama semakin rendah. Jadi diharapkan bahwa natural killer cell kita tetap aktif, sehingga dengan demikian maka tubuh kita menjadi lebih sehat dan juga dapat menangkal daripada serangan-serangan zat-zat karsinogenik yang bisa timbul dari makanan dan pola hidup kita. LCS juga menurut penelitian dari Matsuyama kepada penderita ulceratif colitis terbukti mampu menekan inflamasi interleukin 6 atau sitokin IL6 gitu dari lactobacillus lain gitu. Sehingga dengan demikian lactobacillus ini memang terbukti membantu menekan inflamasi di dalam tubuh kita yang berlebihan, karena memang sistem imun itu memang kita tahu 3/4 daripada sistem imun itu ada di dalam usus. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari Yakult, selesai juga kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah bersedia mengikuti kegiatan ini. Harapan kami sebagai panitia, tetap sehat, kemudian apa yang kita dapatkan tadi boleh bisa berdampak terhadap pelayanan kita.